Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Astuti SPD CIP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Pesantren Kabupaten Jawa Tengah. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 2-3 coaching untuk supervisi akademik. Saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Titi Sumaningsih. Beliau adalah guru bahasa Inggris yang nanti akan menjadi objek pengamatan dalam supervisi. Mari kita saksikan pra-observasi yang akan saya laksanakan. Budi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Budi hari ini? Ya, alhamdulillah saya baik. Dan Budi tentunya baik kan? Alhamdulillah saya juga baik. Luar biasa jika kondisi kita berdua dalam kondisi yang baik ya Budi ya. Kita akan melaksanakan pra-observasi yang sudah kemarin kita janji ya Budi, bahwa hari ini akan melaksanakan pra-observasi untuk supervisi akademik di Budi. Nah, tentunya nanti saya akan mensupervisi Budi. Di tujuan supervisi itu ya, nanti kita sebagai seorang pendidik akan memiliki kompetensi yang lebih baik lagi. Jadi akan mengembangkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik ya Budi. Nah, nanti saya akan mensupervisi Budi. Ada di kelas mana nih Budi? Di kelas 7C. Ya, saya tulis ya di kelas 7C. Di hari apa? Tanggal 9 Oktober 2024. Di hari Rabu 9 Oktober 2024, tepatnya di jam berapa Budi? Biar nanti saya ya, berarti nanti saya masuknya di jam keempat dan kelima. Begitu ya Budi, nanti kita sudah sepakat nih ya, tanggal 9 Oktober hari Rabu besok, berarti ya di jam keempat dan jam kelima saya akan masuk di kelas yang Budi beri pembelajaran. Nah, dalam pembelajaran itu nih Budi, tentunya Budi memiliki tujuan. Tujuannya apa yang Budi? Tujuan dari peserta didik saya, karena saya nanti pembelajarannya dalam materi-materi deskriptif. Tentunya saya berharap tujuannya adalah satu, peserta didik mampu mendefinisikan tentang apa itu deskriptif, kemudian bisa menyebutkan general structure dari teks deskriptif, kemudian bisa menulis dan mempresentasikan teks deskriptif sederhana, yaitu tentang gambaran seseorang. Wah, ini sepertinya banyak sekali tujuan yang ingin Ibu lakukan, yang Ibu nanti harapkan gitu ya Budi. Lalu tujuan yang lebih spesifik, mungkin bagian pengembangan yang lebih khusus, bagian yang mana nih Budi? Menggambarkan fisik seseorang. Menggambarkan fisik seseorang. Ini Budi guru bahasa Inggris ya? Iya, tadi ada bahasa Inggrisnya gitu, ini luar biasa ya. Jadi nanti area pengembangan yang Ibu hendak capai adalah di area fisik ya Bu ya. Mungkin menjelaskan fisik dari materi apa kayak gitu ya Bu, bacaan atau mungkin dari video gitu ya. Nah, kemudian ya Budi, untuk selanjutnya Budi ini menggunakan model pembelajaran apa ya Bu? Model pembelajaran yang saya gunakan adalah model pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif itu yang bagaimana nih Bu? Pembelajaran yang mengedepankan peserta didik untuk melakukan kerjasama, ya, memberikan pendapat atau ide dalam sebuah kelompok. Oh, berarti kooperatif itu nanti akan mendapatkan sebuah ide dalam sebuah kelompok, saling bekerja sama, berarti nanti dibentuk sebuah kelompok di Budi. Nah, kalau dibentuk kelompok, apakah sudah ini Bu? Sudah dipeta-petakan Bu? Sudah, kita juga melakukan belajar diferensiasi. Itu ada kelompok audio, visual, dan Wah, berarti nanti sudah di kelompok-kelompokkan, ini sangat luar biasa ya Budi. Jadi sudah menyesuaikan kemampuan masing-masing dari muridnya Ibu nanti ya di kelas 7C gitu. Dan tentunya setelah
ada strateginya, kemudian ada metodenya, strategi yang lain mungkin ada Bu? Strategi yang lain ya pembelajaran aktif sesuai aktif mengikuti kegiatan diskusi kelompok. Oh iya, berarti nanti lebih aktif ya Bu, murid-muridnya diharapkan lebih aktif. Dan harapan-harapan mungkin Bu, ada harapan-harapan lain selain dari yang aktif gitu Bu, apa nih? Yang tadi dapat menulis teks deskriptif tadi yang didiskusikan dan setelah itu dapat mempresentasikan diri. Wah, ya gitu ya Bu, luar biasa lah ini Bu Budi ya. Berarti nanti saya saat mensupervisi Bu Udi nanti tentu saja saya akan melihat dari tujuannya, kemudian metodenya atau modelnya itu ya Bu, kemudian pengembangannya apa sudah sesuai apa belum, strategi yang Ibu capai. Nah itu nanti saat Bu Udi melaksanakan praktek, saya akan mengobservasi Ibu, akan mensupervisi Ibu nanti. Kemudian ya Bu, dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Ya intinya saya ingin ada harapan-harapan peserta didik itu tercapai tujuan pembelajaran. Gitu ya Bu. Perasaannya bagaimana Bu setelah kita melaksanakan praobservasi ini? Ya, saya jadi ada pengalaman dari Ibu Oke. yang harus saya lakukan. Ya luar biasa ya Bu. Nanti praobservasi ini setidaknya untuk Bu Budi bisa lebih memahami lagi dan nanti bisa menerapkan apa yang ingin Bu Budi harapkan, tujuannya itu bisa tercapai gitu ya Bu Budi ya. Nanti saya doakan pokoknya semuanya berjalan lancar ya Bu Budi di dalam kelas. Kemudian nanti sesudah Budi saya supervisi, nanti akan ada percakapan sesudahnya Budi, namanya pasca observasi di pertemuan yang setelah Budi melaksanakan pembelajaran di dalam kelas. Begitu ya Budi ya. Mungkin hanya ini Budi yang pertanyaan-pertanyaan yang tadi saya tanyakan. Mohon maaf ya Budi, mengganggu waktunya gitu. Ya, oke. Saya akhiri dulu. Besok kita berjumpa lagi pada sesi observasi atau saat saya supervisi di dalam kelas Ibu Budi. Terima kasih atas waktunya. Semoga besok berjalan dengan lancar. Sama-sama Ibu Budi. Sama-sama. Ini adalah lembar catatan percakapan pra-observasi kelas. Halo Sobat Penggerak, kali ini saya akan melaksanakan observasi setelah kemarin saya melaksanakan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Good morning, student. Good morning. How are you today? I'm fine too. Okay, before start this my subject, please open this subject by saying basmalah together. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran kita untuk belajar bersama rumah. Oke, anak-anak, bisa today. Siapa yang hari ini sudah masuk? Alhamdulillah, semuanya masuk semua. Oke, tepuk tangannya mana? Okay. Before I start give the material today, sebelum Ibu menyampaikan materi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali. Kemarin kita telah belajar tentang apa? Oke, family good. Apa artinya family? Keluarga. Oke. Di keluarga ada siapa saja? Father,
materi tentang descriptive text. Sebelumnya, Ibu akan memperlihatkan dulu sebuah gambar. Who is this? Siapa dia? Lesti siapa? Lesti Kejora. Oke, good. Ya. Have you ever looked her? Pernahkah kamu melihat Lesti Kejora? Okay. Where does where do you look her? Di mana? In the television. Oke, good. Nah, jadi Ibu nanti akan memberikan materi tentang gambaran seseorang, ya. Dilihat dari wajahnya, hidungnya, bibirnya, matanya, dan yang lain-lainnya. Oke. Di sini kita akan belajar tentang judul atau tema hari ini adalah materinya descriptive text, yaitu membicarakan tentang physical description of persons. Dan sebelumnya mari kita awali dengan menyanyikan dulu lagu Good Morning, oke? Ya. Setelah hitungan ketiga kita mulai bersama. 1, 2, 3. Good morning everybody, how are you? Let's say good morning everybody, how are you? Let's say good morning my teacher, good morning my friend, good morning everybody, how are you? Jadi tadi kita mau belajar tentang apa? Tentang apa, Nana? Ya, descriptive text. Apa tujuan kita belajar descriptive text? Ya, satu, kalian dapat mengidentifikasi kosakata yang digunakan untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Kemudian berikutnya dapat mengidentifikasi kata-kata sifat yang digunakan untuk mendeskripsikan penampilan fisik dan karakter seseorang. Berikutnya kalian bisa membuat kalimat sederhana untuk mendeskripsikan penampilan fisik seseorang. Dan yang terakhir, kalian peserta didik dapat menulis paragraf deskriptif sederhana tentang seseorang. Do you understand? Yes. Okay, good. Apa sih definisinya descriptive text? Ya, coba apa? Silakan baca. Teks deskriptif adalah teks yang menjelaskan atau menggambarkan orang, binatang, atau suatu benda, baik bentuknya, sifat-sifatnya, jumlahnya, dan lain-lain. Namun di sini yang akan kita pelajari adalah menggambarkan fisik seseorang. Tujuan belajar descriptive text itu apa? Tujuannya to describe someone's physical appearance, ya. Jadi menggambarkan fisik seseorang. Tujuannya menggambarkan penampilan fisik seseorang. Nah, di dalam mempelajari descriptive text
kita juga harus mengenal generic structure. Apa saja generic structure-nya, struktur yang kita pelajari? Pertama yang kita kenal adalah dengan nama identification. Yang kedua adalah description. Apa saja yang kita pelajari di generic structure? And description. Apa itu identification? Identification itu pengenalan objek yang dideskripsikan. Sedangkan description adalah objek yang lebih spesifik. Contoh begini anak-anak, identification. What's your name? Alisa. Objeknya, identification-nya saya akan menggambarkan Alisa. Ya, identification. Description-nya saya menggambarkan fisiknya Alisa. Oh, Alisa is beautiful. Yes, she has round face. Her nose is flat. Her eyes is black. Her face is white. Itu contoh. Jadi mengenalkan, menceritakan, menggambarkan fisiknya Mbak Alisa. Dari hidungnya pesek, misalkan wajahnya, kulitnya putih, ya matanya hitam. Do you understand? Yes, good. Sekarang kebahasaan yang kita gunakan dalam materi descriptive text, yaitu unsur kebahasaannya adalah kita harus bisa mengenal kata sifat, yaitu yang kita kenal dengan adjective, ya. Karena descriptive text tidak terlepas dari kata sifat, ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita harus mengenal juga kalimat simple present tense, yaitu yang digunakan untuk menyatakan sesuatu atau kebenaran, ya, saat mendeskripsikan suatu objek. Nah, yang berikutnya adalah yang kita kenal dengan adverb of frequency, adalah kata keterangan yang berguna untuk menunjukkan seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Do you understand? Yeah. Okay, good. Tepuk semangat. Okay, good. Sekarang sebelum Budi mengawali kegiatan ini, Budi ingin bertanya dulu melalui beberapa pertanyaan pemantik. Okay, who is your favorite teacher? Coba saya akan tanyakan kepada Mas Krisat. What is your favorite teacher? Artinya apa, Nana? Siapa? Ya, siapa? Guru favoritmu. Siapa, Mas Krisat? Guru favoritnya? Ibu Sri Astuti. Tepuk tangan. Sekarang Eka, what is your favorite teacher? Bu Sri Astuti lagi. Oke, tepuk tangan. Kalau ini Mas siapa namanya? Mas Azam. Kalau Mas Azam, what is your favorite teacher? Bu Sri Astuti. Oke, good. Ya. Why do you like her? Mengapa kalian suka dengan Bu Tuti? Friendly, ramah. Oke, good. Funny, lucu. Oke, go, beautiful, cantik.
Warnanya bulat. Oke. Oh, Putri ke Bu Sri Asuti wali kelasnya ya. Oke, good, tepuk tangan. Ya, pintar semuanya. Ya. Oke, kita lanjutkan. The video, please. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Athens Basin. Belajar sambil bahan ala kegiatan sehari. Be fun. Hello, things people. Today we are going to study about describing persons. Hari ini kita akan belajar tentang mendeskripsikan orang. Apa saja sih yang perlu kita deskripsikan? Yang pertama adalah physical appearance atau penampilan fisik. Face, wajah. Oke, ya tadi kalian sudah melihat bentuk fisik seseorang. Oke, nah sekarang kata sifat. Ya, beberapa kata sifat. Ada diligent. Apa itu diligent? Oke, smart. Kreatif. Generous. Friendly. Polite. Humble. Arrogant. Selfish. Attractive. Stubborn. Hardworking. Responsible. Patient. Helpful. Talkative. Kind. Honest. Grumpy. Honest. Grumpy. Okay. Please repeat again after me. Kamu tirukan setelah saya. Oke? Oke? Diligent. Smart. Creative. Arrogant. Selfish. Attractive. Stubborn. Hardworking. Please, can you write in your books? Oke? Ya, silakan ditulis di buku catatan. Oke, finish ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita telah belajar tentang fisik seseorang. Ada apa saja? Face, height, and then nose, eyes, skin, body, lip. Oke, good. Sekarang kita ingatkan lagi setelah kalian melihat video face, ya. Face ada apa saja? Apa itu round? Oke, oval, square, oke, good. Tepuk tangannya mana? Clap your hands, please. And then hair. Apa itu hair? Rambut. Ada apa saja? Wavy. Apa itu wavy?
diulang. Straight, lurus. Oke. Dan kalau berikutnya short apa short? Kemudian coba Mas Azhar. Long apa long? Panjang. Oke, good. And win. Ya. Curly apa? Apa? Rambut keriting. Oke, good. And then Faricia, blonde apa blonde? Rambut apa? Berwarna pink. Oke, good. Clap your hands with your friends. And then berikutnya nose. Nose. Apa itu nose? Hidung. Ya. Nose pointed. Hidungnya bagaimana kalau pointed? Kalau flat? Good. Dan sekarang ya Mbak Nagim. Ya, Mbak Nagim ya. Ais, apa itu Ais? Oke, ada apa aja mata, bentuk mata. And then oke, good. Ya, Saskia, black apa artinya? Black eyes. Oke, good. Mbak Aini. Brown eyes apa? Mata? Coklat. Oke, good. And then you, blue eyes. Mata apa? Biru. Oke, good. Clap your hands again. Jadi sudah kalian tadi belajar. Sekarang saya beri contoh. Ya. Sekarang saya beri contoh, yaitu tentang gambaran fisik seseorang. Di sini contoh, saya berikan contoh teman kita, ya, teman kalian pada waktu teman di rumah, ya. Punya teman namanya siapa? Anita. Okay, good. This is Anita. She is studies at a 7th grade of SMP. She is 12 years old. She is beautiful. She is not fat, but she is slim. Her hair is long, curly, and black. Yeah. She also has an oval face, a pointed nose, black eyes, and white skin. Okay. Coba siapa yang bisa mengartikan? Ya, Mbak Kaila. Bagaimana? Dia usianya berapa, Mbak Kaila? 12 tahun. She is beautiful artinya apa? Dia cantik. Oke. She is not fat. Ya, siapa yang berani menjawab? Ya, point your finger. Oke, good. She is not fat artinya apa? Oke, dia tidak gemuk. And then she is not fat but slim. Berarti dia tidak gemuk tapi langsing. Her hair is long, curly. Ya. Tunjukkan jari. Open your finger please. Oke, Mas Arsyad. Apa artinya her hair is long, curly, and black? Rambutnya panjang, keriting, dan
hitam. Oke, good. Oke. Oke, sekarang please make group. Ya, silakan buat kelompok sesuai kelompok yang sudah kita buat, yaitu audio, kemudian visual, dan ilustratif. Saling berhadapan. Ini kelompok visual ya. Oke, good. Ini audio. Then this group Kenneth, Ted, Rick. Okay, good. And then sekarang tugas kelompok adalah make 5 sentences about physical appearance ya. Buat 5 kalimat tentang penampilan fisik seseorang teman kalian. Ya, tulis 5 kalimat tentang teman kalian. Misalkan ini Ani is beautiful. Ya, atau Ani her hair is black gitu ya. Oke, jadi temanmu saja ini dibuat kalimat ya, kan ini lebih dari 5 kalimat. Oke, dibuat ini intinya apa nih, apa maknanya gimana gitu ya. Ya, ditulis. Oke, silakan dikerjakan ya, tulis 5 kalimat gambaran fisik teman kalian.
Oke, finish. Not yet. Udah. Oke, finish. Oke, coba dari kelompok mana yang sudah selesai ya? Oke, visual coba dibaca. Mbak Eka dibaca. Oke, baca ya Mbak Eka, berdiri, stand up please. Oke, Mas Arsyad. Oke, mau baca berdiri, stand up please, Mas Arsyad. Yang baca yang keras. Oke. Yang keras lagi, loudly please. Oke, good. Ya, clap your hand please to your friend. Ya, clap your please. Tepuk tangannya. Nah,
aja. Oke. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Budi ingin tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Mengapa kalian merasa senang hari ini? Pembelajarannya? Ya, alhamdulillah. Sudah jelas kalian apa yang disampaikan Budi tadi? Oke, karena waktunya sudah habis, mari kegiatan pada hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. See you. Bye. Assalamualaikum. Ini adalah lembar observasi pembelajaran di kelas. Semoga video ini menginspirasi. Sampai jumpa di pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Sri Astuti dari SMP Negeri 12 Pesantren akan melaksanakan dialog pasca observasi yang didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Eli Marlina, dan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Tri Udi Wismaningsih. Selamat menyaksikan dialog pasca observasi yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum Bu Tuti. Waalaikumsalam Bu Budi. Bagaimana nih kabarnya Budi? Kelihatannya semangat sekali nih Budi mau ketemu saya. Pastilah kan mau ketemu guru yang cantik. Begini Bu, gimana kabarnya Bu Tuti hari ini? Baik, tadi kan sudah disampaikan baik. Budi baik kan? Alhamdulillah baik. Begini Bu Tuti, ada waktu nggak buat saya? Kalau untuk Budi pasti ada waktu kan? Budi kan luar biasa. Ada apa nih Budi? Begini Bu Tuti, kemarin kan Budi sudah mengobservasi saya ya, mengamati kegiatan saya pembelajaran di kelas. Saya ini masih penasaran Bu, bagaimana sih apa hasil dari pembelajaran saya di kelas yang telah diamati oleh Bu Tuti. Tolong dong kasih tahu saya Bu. Baik Budi, berarti Budi ingin mengetahui observasi yang kemarin sudah saya lakukan ya Budi di kelas gitu. Nah Budi, sebelum saya mau menyampaikan apa hasil dari observasi kemarin ya, saya boleh bertanya bagaimana nih perasaan waktu saya observasi kemarin Budi? Tentunya boleh lah Bu. Perasaan saya mah yang pertama di awal saya senang-senang aja mau kedatangan guru cantik, mengamati pembelajaran saya di kelas. Tapi setelah itu masuk, saya tuh kok jadi merasa tegang karena tidak biasanya ada guru lain mengamati pembelajaran saya di kelas. Tapi lama-lama setelah saya tarik nafas, tenang, alhamdulillah saya sudah tidak tegang lagi dan tidak takut pada kegiatan yang diamati oleh guru. Sangat luar biasa ya Budi. Budi ada sedikit tadi tidak dari yang tadinya tegang menjadi tidak tegang begitu ya Bu Budi. Nah berarti kemarin saat saya amati memang Budi sangat percaya diri sekali loh Budi, begitu sangat antusias, murid-muridnya juga begitu. Namun apa ya Budi, ada nggak itu kemarin hambatannya saat saya observasi kemarin, tantangannya Budi? Tentunya ada lah Bu, kan siswa kami berbeda-beda, ya tidak semuanya itu pandai, kemudian semuanya itu pemberani. Jadi hambatan saya terutama dalam kegiatan pembelajaran diskusi Bu. Ada beberapa anak saya yang masih pasif, belum aktif memberikan pendapat atau ide kepada kelompoknya, gitu Bu. Berarti ada beberapa anak yang masih pasif ya Bu. Ada anak yang masih pasif, belum berani. Itu karena apa? Kok anak bisa belum pasif, masih pasif gitu Bu? Mungkin yang pertama belum memahami sepenuhnya materi yang saya sampaikan.
kedua mungkin belum memiliki kepercayaan diri dan masih memiliki rasa takut atau tidak berani untuk menyampaikan ide pendapat. Begitu Bu. Oh, lah kenapa bisa begitu Bu? Kenapa tidak berani anak tersebut? Ya mungkin karena satu tadi belum paham materinya, kemudian belum menguasai dalam menyampaikan pendapatnya atau idenya, khawatir salah, gitu Bu. Mungkin pakai metode apa sih Bu biar untuk mengurangi hal tersebut? Ya saya akan melakukan metode-metode lain, yaitu pendekatan kepada anak didik saya itu tadi yang pasif, yaitu memberikan motivasi dan memberikan penguatan agar dia memiliki kepercayaan diri dan berani menyampaikan ide atau pendapatnya. Dan mungkin saya juga memberikan masukan-masukan, mungkin ada beberapa sarana atau sumber pembelajaran yang dia harus penuhi. Harus ada sumber pembelajaran yang harus dipenuhi. Dan itu sumber pembelajarannya maksudnya apa Bu? Ya contohnya mereka harus satu membawa kamus sebagai alat membantu dalam pembelajaran. Yang kedua ya mereka harus berani bertanya pada temannya ketika mereka belum memahami materi yang disampaikan. Mungkin tanya kepada rekan sebaya atau rekan di kelasnya gitu. Berarti anak-anak nanti akan disuruh membawa kamus ya. Berarti anak-anak wajib membawa kamus atau bagaimana Bu? Ya sebelum mewajibkan, saya dengan peserta didik saya akan membuat kesepakatan untuk membawa kamus. Ya, jadi kalau sudah kesepakatan kan mereka tentunya akan komitmen dan konsekuensinya dijalankan gitu. Berarti nanti akan membawa kamus, terus akan memberikan motivasi begitu ya Budi. Terus kalau dilihat dari skalanya, sekarang Budi dalam area pengembangannya itu sudah mencapai skala berapa Budi? Ya kalau menurut saya sih belum sempurna, masih skala 7 lah Bu. Nah dari skala yang baru 7 itu apa yang ingin Ibu tingkatkan biar menjadi lebih baik mungkin Budi? Ya tentunya saya aktif berkomunikasi dengan anak didik saya, baik yang aktif maupun yang pasif. Untuk yang aktif saya selalu motivasi terus dilanjut untuk mengembangkan dirinya, belajar. Kemudian yang masih pasif saya memberikan motivasi untuk satu memiliki kepercayaan diri, memberikan keberanian untuk menyampaikan ide itu, dan memberikan saran untuk selalu memberi sumber-sumber belajar yang dibutuhkan dalam pembelajaran peserta didik. Sumber-sumber belajarnya apa Budi? Tadi kamus, terus yang kreatif lagi mungkin Budi media pembelajaran saya berikan yang lebih menarik, seperti contoh media pembelajaran yang berupa animasi, dialog relay gitu. Tadi ada anak yang belum berani untuk mengungkapkan apa yang ingin disampaikan gitu kan. Terus gimana itu untuk solusi anak yang seperti itu Budi? Ya saya diberi masukan bahwa kamu harus belajar menulis kosakata mungkin dari 10 kosakata, kemudian hari berikutnya dia bisa menulis 20 kata, dan hari berikutnya lebih dari 20 kata. Terus yang kedua untuk mulai tertarik dengan membaca atau literasi, yaitu dongeng-dongeng yang menggunakan bahasa Inggris mungkin gitu. Oh ada literasinya. Lah literasinya itu saat pembelajaran atau bagaimana Budi? Saat pembelajaran berlangsung atau bagaimana itu? Di luar pembelajaran Bu, mungkin saya beri tugas di rumah untuk menambah pengetahuan dan keterampilan sehingga bisa mengembangkan keaktifan anak didik saya dalam pembelajaran di kelas. Nah itu tadi kan Bu Udi itu tujuan pembelajarannya itu kan ingin mencapai dalam kemarin materinya Budi? Hobi. Hobi. Ya, begini,
saya itu melakukan pembelajaran yang pertama itu sudah saya buat rencana ya, yang saya aplikasikan ke modul ajar saya. Terus yang kedua yaitu saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga saya melakukan assessment. Akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Maksudnya melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu yang bagaimana, Budi? Ya, gaya belajarnya contohnya yaitu saya kelompokkan menjadi 3 gaya pembelajaran, yaitu ada visual, auditorial, kemudian kinestetik. Kemudian dalam pembelajaran diferensiasi saya sudah melakukan pembelajaran konten, proses, dan produk. Apakah dalam memberikan konten, proses, produknya itu sama saja atau bagaimana? Tidak, kalau kontennya sama, tapi proses juga sama. Saya berikan sebuah video pembelajaran, ya. Tetapi dalam assessmentnya saya ada sedikit perbedaan. Contoh kalau ya visual, mereka itu assessmentnya saya berikan maju ke depan dengan penilaian secara lisan. Tuh, kalau auditorial itu memberikan contoh-contoh dengan cara berdialog gitu. Sedangkan kinestetiknya mereka maju dengan penilaian melakukan gerakan-gerakan hobinya gitu. Berarti sudah sesuai dengan Budi? Sudah sesuai dengan apa yang dimiliki dari si anak tersebut sesuai dengan pemetaannya, sudah pembelajarannya sudah terdiferensiasi. Nah, bagaimana dengan asesmennya yang kemarin pengembangannya Budi kan dari segi asesmen, gitu Budi? Asesmennya saya menggunakan role play dari siswa itu sendiri. Role play itu bagaimana Budi? Maksudnya peran siswa yang berpasangan, terus berkelompok gitu. Luar biasa ya Budi. Memang Budi kemarin saat saya observasi itu sudah melakukan yang namanya pembelajaran yang sudah berdiferensiasi, asesmennya juga sudah sesuai nih Budi. Dan di sini kemarin menggunakan pembelajaran dengan model apa Budi? Model cooperative learning. Cooperative learning itu di saat itu anak-anak sudah melakukan pembelajaran kolaborasi, kerjasama itu sudah sangat luar biasa nih Budi. Nah, wah luar biasa sekali Bu Udi. Nih Bu Udi, bagaimana nih perasaannya Budi setelah melaksanakan pasca observasi bersama saya? Pertama saya terima kasih, sudah diapresiasi luar biasa. Saya mah biasa aja Bu. Ya tentunya perasaan saya mah senang, udah lega, udah tahu apa hasil pengamatan Ibu untuk saya. Mudah-mudahan ke depan saya bisa memperbaiki pengembangan diri saya untuk kegiatan pembelajaran di kelas selanjutnya. Terima kasih Bu atas motivasinya. Sama-sama Bu Budi, jadi saya juga mengucapkan banyak terima kasih karena ada waktu yang sudah diberikan kepada saya, kepercayaan kepada saya, sehingga saya bisa melakukan observasi kepada Bu Budi. Besok masih bisa lagi kita bercakap-cakap di sesi yang lain Bu Budi. Boleh. Iya, sama-sama. Lembar catatan percakapan pasca observasi pembelajaran di kelas. Lembar rencana pengembangan diri. Lembar refleksi diri latihan coaching. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.